Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bola, ketemu lagi dengan saya di channel Liga Kita. Oke, kali ini kita akan membahas seputar berita-berita viral yang mengenai tentang sepak bola, yaitu batalnya Piala Dunia di Indonesia. Dan kali ini kita sudah kedatangan tamu yang tidak asing ini. Hanya satu yang asing, ini sangat asing sekali kalau ini. Kita dari sana dulu ini sebagai adminnya Pojok Bola, tapi katanya kemarin udah mau vakum dari Pojok Bola. Itu ada Mas Eko Giantoro. Halo. Dan di sampingnya ini udah tidak awam lagi ya, ini setiap podcast mesti ono iki wong iki. Kudu ono. Ono poe PSM kabeh nganggo ono. Ini adalah Mas Agung Jidet. Malam. Dan yang satu ini ya, ini teman saya, ini dari asing, tamu asing ya. Ini adalah salah satu ekonom muda DIY, yaitu Mas Ade. Siap, betul sekali. Oke, ini Mas Ade nanti akan memberikan respon-respon baik. Pokoknya bab-bab ekonomi pas lagi Mas Ade. Bukan begitu Mas Eko? Oke, betul. Mas Eko yo jomene iki terus koyo kademen lho. Soalnya nih Mas, lagi merasa sakit hati dan merasa tersakiti, kecewa. Mergo ya inilah wajah sepak bola Indonesia yang memang baru-baru saja tercoreng menurut saya, karena pembatalan ini membuat persepak bola Indonesia ini dipandang lebih sebelah mata lagi. Kemarin kan ada Piala Dunia. Itu adalah salah satu batu loncatan kalau menurut saya agar Indonesia itu bisa lebih dipandang lagi. Biasanya kan gini, dipandang sebelah mata. Sekarang gini. Tapi saya emang Mas, kemarin sempat nyimak story Mas Eko itu rasa kecewanya sangat-sangat dalam sekali. Betul. Ya. Hampir 4 status itu wah ngeri. Wah, suaranya elek kabeh. Terakhir channel dijual. Semoga untuk kalian sobat bola yang mau beli channel bola itu udah merasakan banyak sekali ya. Mau dijual Mas Eko? Ya sebenarnya itu cuma luapan kekecewaan saya sebagai apa? Konten kreator yang berkecimpung di dunia sepak bola, dan juga akhirnya salah satu supporter, ya dibilang saya itu pecinta sepak bola Indonesia. Bisa dinisbatkan saya itu seorang supporter timnas yang merasa kecewa dan merasa sakit hati karena pembatalan ini. Jelas kita sebagai konten kreator di sepak bola, iya maunya kita ada ladang untuk kita mencari cuan, dan kita juga ada ladang untuk hiburan yang kelasnya itu tinggi, Piala Dunia Mas, itu internasional ya. 2020. Tapi kan dengan adanya pembatalan kan lemes Mas. Kita yang udah punya pandangan ke depan, mau nonton ke kudune gawe kono untuk ke Jakarta, mau nonton ke Solo, mau nonton ke semua venue, tapi kan batal. Padahal Mas Eko udah nyiapin tiketnya ya itu ya. Oh, kalau tiket belum tahu, lobby. Aku harus nyiapin tiket ya. Lobby dan persiapan itu udah Mas, sudah digadang-gadang ya Mas. Mas Eko, pertama. Mas Eko lagi sakit ya? Ya agak enak nih Mas. Lagi nggak Nggak enak tapi badan. udah batal. Apanya? Soalnya kemarin tuh ada yang batal tapi bukan puasa. Oh, Piala Dunia ya ancuk. Gila sama. Oke, lanjut ya. Ini sebagai supporter Indonesia, sebagai supporter timnas Indonesia, perasaan kalian mendengar tuan rumah Piala Dunia dibatalkan itu gimana? Coba sih Mas. Coba dari Mas Agung Jidet dulu biar dia agak ini lemes. Dia agak kaku. Biasanya kan ngomongnya susah ya. Yang jelas sih sing to pokoke pas kok tadi yo dek kan sakit hati yo sampai status ini jare Wah, parah. pasane koyo ngono yo. Ya padha sebetulnya Mas, sama aja. Saya juga ndelok kan kita udah digadang-gadang loh Mas ini Mas. Iya. Timnas ini kan kita digadang-gadang. Dan itu yo orang ning supporter Mas, itu kan termasuk di pemainnya juga ya Mas yo. Pemainnya kan sampai wah stres berat itu wis dipersiapin loh Mas. 3 tahun. 3 tahun kita ya mungkin kita asing tadinya hanya berbicara untuk DIY, PSIM, Sleman, tiba-tiba kita habis arep ning tim nasional, dan pemain-pemain kita ya wis persiapannya seperti itu. Pemain muda sing diperhitungkan loh istilah di Asia Tenggara ya, atau tiba-tiba wis kita wis persiapan berapa tahun tadi Mas? 3 tahun. 3 tahun. Pelatih ya wis itu kita wis mateng tenan, dan tempat-tempat yang mau kita pakai wis sampai kita persiapan ndak kalah istilahnya dibanding dengan negara-negara yang lain. Itu kita
sebetulnya kita wis prepare ndak kalah. Tapi tiba-tiba dalam waktu berapa hari tinggal untuk dropping aja kita dibatalke. Ayo ini rasanya rasa saruan masuk. Ibaratnya mau pacaran ki lagi saya Arep nangis ki yo piye ora metu luwe emang kok wis lapar ya sehari puasa tiba-tiba bos nangis. Ayo wis minta pupus sono. Nek Mas Eko iso mengungkapkan, nek bareng ngungkape piye? Ya mengene kita isane. Mas Eko mungkin luwih parah pokok Mas Eko wis. Rasane kalau opo Perasaan sebenarnya lebih sakit daripada diselingkuhin istri menurut saya. Itu parah banget mas, soalnya sampai mimpi itu ke bawah mas. Jadi mimpi apa mas? Pembatalannya saya dengar tuh malah dari teman, soalnya saya nggak pegang HP dan saya nggak ngecek Instagram ataupun Facebook atau jejaring media sosial lainnya. Nggak mas lagi ndelok sesuatu lah. Ini kan ada temen yang telepon mas, sidane batal ya Pak Dewi kepiye iki wis persiapan kono lha batal apa nih Piala Dunia kok. Iya. Padahal statement dari Jokowi Mahfud MD dan pemangku kepentingan atau pemerintah yang lain itu menjamin. Terus saya kan mikir dulu, yo opo tenan, opo bener saya cek di Instagram, di Facebook ternyata benar itu udah fix pernyataan dari Erick Thohir bahwa dia sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi takdir berkata lain. Nah, dari melihat postingan itu langsung sakit hati mas. Nyesek ya mas? Sakit hati langsung otomatis saya itu buat 141 yang isinya. Nah, itu 4 kali mas, 4 kali loh beneran. Saya guys, baru posisi wes sponsor mas. Nah itu kan jam 11 malam. Oh, kan 11 malam. Wes aman ya. Udah ngopi dia. Pak Sabi dulu hari tadi wis 4 kali loh. Itu 11 malam saya buat status 4 status dan yang respon banyak banget. Soalnya saya di situ terlihat terpukul ya, memang terpukul karena berarti kecewa berat ya. Kecewa berat yang jelas saya sudah memiliki angan-angan walaupun Indonesia ini bukan negara yang diperhitungkan dalam dunia sepak bola, entah itu kelompok umur dan juga senior, ini di kelas internasional ya mas, di dunia ya, bukan di Asia atau di Asia Tenggara. Tapi kan ada harapan mas, walaupun istilahnya pada sebelah mata oleh dunia kan ini ada harapan. Piala Dunia dilaksanakan di Indonesia sebagai tuan rumah dan lolos otomatis sebagai tuan rumah, itu ada harapan untuk mendongkrak nama Indonesia, untuk memberikan pengalaman kepada adik-adik kita yang notabene umurnya masih di bawah 20 tahun, anggota timnas atau pemain yang dipilih oleh Sintayong bisa menunjukkan bakatnya. Kan di situ nanti ada pemandu bakat masuk pemilihan karaoke. Aku pemandu ini langsung wae. Betul. Nah, saya teruskan ya Mas ya. Oke, siap. Ada pemandu bakat dari negara-negara lain dan juga mata dunia itu tersorot atau tertuju di Indonesia melihat potensi-potensi yang ada di Piala Dunia ini, itu pasti disorot. Nah itu kan harapan saya, wah Indonesia ini pasti 1, 2, atau 3 pemain ada yang diambil lah nanti pasca Piala Dunia. Biasanya seperti itu. Harapan saya kan ada. Terus saya juga udah berangan-angan, wah besok saya mau nonton Piala Dunia ini udah dipersiapkan ya, dan juga sambil membuat konten. Wah ini pengalaman saya ini menonton Piala Dunia untuk pertama kalinya, walaupun itu kelompok umur, rasanya gimana ya, animonya seperti apa ya, terus kita tuh di stadion seperti apa ya nanti ya. Nah, dengan dibatalkan ini kan saya langsung down. Itu dikasih makan saja sama istri saya, nggak makan mas. Wah sangar ya. Tapi beli. Tapi beli. Enggak. Nanti efeknya ngasih ngiri ya, terus sakitnya ya mas. Pikirannya tuh kacau mas. Yang jelas sampai channel saya tuh saya buat status saya mau jual. Saking depresinya atau enggak depresi, tekanan yang saya terima dengan pembatalan itu kecewa. Nah kalau udah merasa kecewa, kalau saya merasa kecewa banget, biasanya saya langsung tidur mas, selamanya. Enggak, mati selamanya. Saya langsung tidur. Soalnya saya tipikal bukan orang yang melakukan emosi, memiliki tekanan mental atau tekanan batin, nggak bisa tidur enggak, tapi malah bisa langsung tidur, tapi
ke bawah mimpi. Nanti masalah itu ke bawah mimpi. Ke bawah mimpi kemarin setelah tidur itu ada statement dari ketua PSSI yaitu Erick Thohir, tapi di mimpi saya loh ya. Oh, ini Piala Dunia dilanjutkan di Indonesia lewat mimpi. Sampai ke bawah mimpi. Ini lewat mimpi ya, Mimpi. bukan yang nyata Sementara ini. mimpi. Sementara mimpi dulu. Ya, hampir nyata tuh, hampir nyata tapi jadi Ya. mimpi ya Mas. Menyatakan bahwa Piala Dunia dilangsungkan di Indonesia, tidak jadi batal sampai segitunya Mas. Jadi menurut saya sakit hati saya ini melebihi diselingkuhi istri. Berarti saking cintanya Mas Eko ya. Saking cintanya saya Sama dengan timnas Indonesia ya. dan nggak cuma saya, teman-teman saya pun seperti itu Mas. Jadi kita pukul sama rata, supporter timnas Indonesia sakit hati dan kecewa, itu aja Mas. Oke, siap. Ada pembatalan ini. Terima kasih Mas Eko. Terus ini pandangan dari ekonom muda DIY kita, Mas Ade. Gimana perasaan Mas Ade? Ya untuk perasaan ya jujur kita sama kecewa Mas, karena bagaimanapun ini event yang mungkin tidak bisa kita rasakan kembali di mungkin ya 40 tahun ke depan, karena untuk menjadi tuan rumah itu bukan suatu hal yang mudah itu kan, karena apalagi kita seperti dicap gagal, bahkan FIFA pun Merasa dipermainkan. bukan dipermainkan, tapi FIFA menganggap bahwa faktor keamanan di Indonesia itu sangat kurang. Berbagai kejadian yang terjadi di Indonesia seperti yang viral kemarin tuh waktu di Malang yang mencapai Yang banyak itu ya korban jiwa itu ya. iya yang mencapai korban 100 berapa ya kemarin itu? Itu hampir terbesar nomor 2 di Indonesia. Lupa kalau di untuk dunia. jumlah lupa, tapi yang jelas 100-an lebih. 100 lebih. Nah itu menjadikan suatu catatan tersendiri bagi FIFA, karena suatu penyelenggaraan internasional, apalagi ini FIFA ya kan yang mengomandoi sepak bola seluruh dunia, itu menjadi catatan tersendiri. Dan ini pun saya belum tahu apakah sanksi yang diterapkan oleh FIFA kepada Indonesia dan apakah perlakuan Indonesia untuk mengembalikan kepercayaan Indonesia kepada FIFA itu akan berlangsung cukup lancar atau tidak. Maka dari itu banyak juga faktor-faktor yang mempengaruhi itu semua, dan bahkan tingkat kerugian yang dialami oleh Indonesia tidak hanya dari segi materi ya Mas, tapi dari segi fisik dan juga mental itu sangat merugikan sekali. Oke, nanti untuk kerugian kita akan ada tanya jawab nanti. Mungkin untuk kekecewaan semua sama ya, sama dirasakan kita sebagai warga Indonesia, semua sama kecewa. Dan ini yang saya pengen tanyakan, itu kira-kira penyebab dibatalkannya itu kira-kira apa? Nah itu dari sudut pandang supporter timnas saja lah ini, karena saya melihat di YouTube itu sudah banyak, di podcast itu, tapi itu hanya untuk pengamat-pengamat saja. Dan ini sebagai supporter timnas sendiri, dari dalam hati yang paling dalam sekali itu. Ya jelas kan itu kemarin kan gara-gara dari gubernur yang di Bali ya Mas ya. Iwayan siapa tuh Mas? Iwayan Koster ya. Tanpa roller ya Mas. Tiba-tiba kok langsung ada celetukan tidak bisa menerima gitu loh istilahnya gitu. Padahal kan sebelumnya kan beliau kan tanda tangan atau Mas Eko itu. Tanda tangan. Dan itu pengumuman itu kan tanggal Mas, itu bulan Juli 2022 loh Mas. Setahu saya 6 kepala daerah itu sudah tanda tangan semua, daerah-daerah yang pengen dipakai untuk stadionnya itu jauh-jauh hari itu udah tanda tangan, tapi mendekati ini kok dibatalkan. Nah makanya itu kan termasuk juga faktor yang menyebabkan FIFA juga menarik diri tuh Mas untuk percaya dengan Indonesia, karena yang bicara itu bukan individu maupun masyarakat biasa, karena yang berbicara itu yang notabene mereka itu pimpinan daerah gitu loh. Iya betul. Walaupun itu istilahnya gubernur, kan dari FIFA juga tahu toh gubernur itu kan apa, itu mereka juga tahu toh, gubernur Bali, dan yang menjadi miris lagi satunya gubernur Jawa Tengah. Nah, itu yang lagi viral itu. Itu saya juga bingung ya. Sebenarnya statement itu pertama kali dikeluarkan itu di ini sama siapa Koster. Makanya itu Mas, itu kalau mungkin yang berbicara itu
insan sepak bola di dalam negeri, entah itu pelatih atau mungkin mantan pemain, saya nggak tahu ya lagi. Apakah itu nanti pengamat bola, itu mungkin FIFA nggak seperti ini, karena yang bicara itu siapa yang berbicara? Ya berbicara ini punya jabatan Mas di Indonesia ini, dan notabene daerah yang mau dipakai itu yang wilayah dipimpin oleh orang itu. Yang di wilayah stadion Terus maksudnya apa? I don't know. Aku nggak tahu ya. Nggak tahu. Kok yang gini Mas, yang saya bingung itu beliau itu kan kepala daerah, dan beliau juga tahu bahwa ini kan udah lama. Israel itu kan juga ada di listnya, itu udah lama pengumuman itu. Iya, betul. 1 tahun sebelumnya dia udah tahu beliau itu. Tapi kenapa kok dibatalkan ketika mendekati hari drawing di Pulau Bali? Ayo kita sebagai pecandu sepak bola, ya tadinya sih nggak tahu masalahnya apa-apa, tiba-tiba kok dengan adanya celutukan itu tiba-tiba hubungannya langsung neng FIFA gitu loh. Kok enggak di intern di Indonesia dulu, tahu-tahu kok dengan secepat itulah. Nek sudut pandang saya kok FIFA bisa langsung mutus kayak gitu loh. Tiba-tiba dibatalkan itu penyebabnya loh, Mas. Saya tuh nggak tahu setelah beliau bicara itu ada penyebab lainnya, saya nggak tahu karena simpang siur kok di medsos sendiri. Berarti secara garis besar penyebabnya itu tadi ya. Kalau dari sudut pandang saya seperti itu, tapi saya nggak terusannya nanti mungkin Mas Eko mungkin bisa tambah lagi mungkin sudut pandang yang lain. Nah, selain dari itu tadi. Yes, kalau selain dari itu sebenarnya nggak ada sih. Saya cuma nambahin. Sebenarnya statement pertama kan dari sebuah partai ya. Kita nggak usah sebut itu partai apa, orang-orang udah tahu lah kalau penggemar sepak bola. Partai yang kedua dari Gubernur Bali yaitu Iwayan Koster tanpa roller ya. Yang ketiga ini kan kita ambil yang tokoh-tokoh aja ya. Yang ketiga itu Ganjar Pranowo yang selaku gubernur wali kota apa gubernur Mas? Gubernur Jawa Tengah ya. Tiga ini kan yang paling berpengaruh sebenarnya ya Mas ya. Yang paling berpengaruh dengan adanya pembatalan keputusan FIFA yang tadinya walaupun ada tragedi Malang itu nggak bergeming, tetap mengukuhkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Tapi kok dengan adanya statement penolakan atau gelombang penolakan yang terjadi yang dimulai dari sebuah partai, terus dari Gubernur Bali dan Gubernur Jawa Tengah, terus FIFA kok tiba-tiba membatalkan, itu kan sebenarnya memang terlalu berlebihan menurut saya, karena statement dari Gubernur Bali pun itu terlalu ekstrim. Gimana Mas? Ini saya cuma mengungkapkan, saya mengutip dari pembicaraan di podcastnya Mas Densu atau Denny Sumargo dengan yang Coach Justin itu ya tadi ya. Coach Justin kan ngomong kok bisa baru sekarang, itu kenapa? Yang jelas Coach Justin punya orang dalam, ada yang berbicara bahwa mereka disuruh katanya ini mereka disuruh katanya. Mereka itu berarti gubernur ya, dua gubernur yang disuruh ya. Yang dinaungi oleh sebuah partai Yang jelas itu yang pertama. Yang kedua, yang membuat keputusan FIFA menjadi bulat atau keputusan FIFA menjadi langsung kes ya Mas bahasa Indonesia. Pokoknya langsung kes ya bahasa Indonesia kali gue. Sembarang bahasa langsung kes batal. Kuwi ngopo? Terlalu ekstrim Mas. Bom Bali takutnya terulang lagi itu yang bicara langsung Gubernur Bali loh Mas. Sebenarnya itu alasan atau apa Mas? Ya alasan sih Mas, alasan. Sebenarnya kan itu nggak perlu atau nggak pantas terucap dari seorang Gubernur Bali yang sebenarnya itu pada saat pertama ada persetujuan. Yang kedua, dia adalah seorang pemimpin di suatu daerah. Mau tidak mau dia seorang pemimpin dan sudah menyetujui bahwa daerahnya akan dilakukan akan ada sebuah perhelatan akbar yaitu Piala Dunia. Sebenarnya kan dia berani untuk menjamin keamanan, entah bagaimanapun itu caranya, karena itu sudah tanda tangan. Nah, kenapa kok tiba-tiba berbicara seperti itu? Itu apakah ada benar yang ada yang menyuruh tadi, ada benar-benar yang menyuruh ya? Saya kan nggak bisa berbicara lebih jauh karena takutnya nanti bisa melenceng dari topik kita.
Kalau menurut saya, pengamatan saya sebagai seorang awam dan penikmat sepak bola atau penyintas sepak bola di negeri ini, ya itu yang paling fatal dari Gubernur Bali. Dia berbicara bahwa nanti takutnya ada gelombang demo yang mengakibatkan bom Bali bisa terulang lagi. Yang jelas pertimbangan FIFA bisa mempertimbangkan keamanan semua anggotanya loh Mas. Biasanya kan gitu Mas. Kita tuh apa Mas, Indonesia tuh di mata FIFA, di mata dunia apa tuh Mas? Mending busak wae Indonesia, buang wae Indonesia, golek sing rasa dinggo, percuma Mas. Oke. Mungkin dari sudut pandang Mas Adi sendiri, penyebab dan siapa yang terlibat dalam ini dibatalkannya Piala Dunia di Indonesia? Untuk ya apa tadi Mas? Penyebab Penyebabnya ya. Dan siapa? Gak perlu disebutin lah. Untuk penyebab ya Inisial seperti yang tadi saya katakan tadi ya, penyebabnya karena FIFA pun menganggap bahwa faktor keamanan di Indonesia itu masih dipertanyakan. Terus ada lagi nih, antara rules dari FIFA itu dicampur adukan dengan politik. Jadi ya kita juga tahulah di negeri plus 62 ini ya Mas ya, politiknya itu sangat ekspor sekali Mas, sangat luar biasa sekali. Ya teman-teman yang menonton nanti ini mungkin bisa mengartikan sendiri. Saya cuma takut Mas. Ya terus untuk siapanya mungkin sudah jelas ya, sudah banyak juga di medsos ya. Mungkin hampir beberapa teman-teman sobat bola itu sudah pada tahu lah ya, untuk siapa-siapanya. 11 deretan itu ada dari partai, ada yang dari pejabat pemerintah, Dari ada agama juga ada kayaknya ya. Tokoh agama, dari ormas. Ada Dari ormas juga, yang itu bahkan ormas terbentuk di tahun 2012 juga ada, yang itu sempat viral dulu, yang sempat demo itu Mas. Nah itu juga pernah ada juga terlibat. Jadi ya sungguh sangat disayangkan Mas. Dan saya merasakan, bagi saya seorang ekonom muda, Piala Dunia ini menjadi ajang Indonesia ini sebenarnya levelnya ingin naik kelas Mas. Levelnya ingin naik kelas, tetapi kenapa terjadi seperti ini? Yang mana dari sektor pariwisata Indonesia pun jelas naik. Sudah naik ya. Ya, terus abis itu sektor ekonomi naik. Terus ditambah lagi persepak bola Indonesia ranking di FIFA juga kita naik. Yang secara analoginya kita pemikiran kita bahwa persepak bola Indonesia itu sudah meningkat. Tetapi kenapa harus diganjal seperti ini? Bukannya pemerintah itu seharusnya memberikan batu loncatan, tetapi malah ada beberapa oknum yang memberikan batu sandungan. Seperti itu Mas. Kata-katanya keren Mas. Si pemerintah memberikan batu loncatan, tapi mengapa malah memberikan batu sandungan? Iya Mas. Hah? Ayo dicerna ya. Aku pinter Mas. Ini kan Mas tak tambahin Mas. FIFA kan sebuah organisasi yang nggak bisa diintervensi. Betul lah Mas. FIFA ini organisasi independen yang nggak bisa diintervensi atau nggak bisa diintervensi sekalipun itu dengan pemerintah atau pemerintah suatu negara yang di dalam negara itu ada asosiasi sepak bola. Jadi ini mau PSSI kan di dalam Indonesia Mas. Pemerintah Indonesia sekalipun presiden ataupun perdana menteri atau siapa itu nggak bisa intervensi organisasi induk sepak bola Indonesia ataupun FIFA. Kan seolah-olah sekarang ini para pemerintah atau pejabat yang menolak itu kan Piala Dunia oke, monggo diselenggarakan di Indonesia, silahkan. Tapi Israel jangan main di sini, nggak bisa Mas. Itu namanya apa ya? Bunuh diri lah. Soalnya kita menjadi tuan rumah, kita mengajukan, sudah diterima, soalnya kita tahu konsekuensinya seperti apa, resikonya seperti apa. Gimana sih kok? Saya kadang suka bingung. Untuk ini ya, untuk sepak bola Israel dilarang main di sini, tapi untuk beberapa acara lain itu selain sepak bola gitu. Selain sepak bola itu kemarin yang diajak di G20 di Bali itu ada juga delegasi dari Israel itu bisa masuk di sini. Itu
Gimana pendapat dari Mas Agung lah? Yo, yang jelas kan Sebagai dari pengamat segi politik ini. kalau cabang lainnya dibanding dengan sepak bola kan euforianya lain Mas itu. Gitu. Dan sepak bola itu kan bener-bener suatu olahraga sing iso nembus itu, bisa menembus ning baik masyarakat bawah, tengah maupun atas. Wah, ya, semua Semuanya kalangan, kalangan masyarakat itu bisa nembus di cabang sepak bola itu. Makanya kenapa kok cabang-cabang yang kemarin selain sepak bola, atlet Israel bisa masuk ke Indonesia? Karena mungkin imbasnya tidak seperti sepak bola, Mas. Tapi gini Mas Agung, dalam Indonesia kemarin menolak itu dia mengatasnamakan undang-undang. Jadi di situ ada undang-undang bahwa Indonesia itu tidak menerima penjajah. Itu kan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Ya. Maka harus dihapuskan dari penjajah dihapuskan dari seluruh dunia. Itulah intinya Itu undang-undang kan kapal. konstitusi zaman dulu toh, Mas. Iya. Tapi kan undang-undang itu kan tidak berpengaruh untuk cabang olahraga. Urusan politik kan tidak ada hubungannya dengan olahraga Iya, loh, Mas. betul. Tahu saya loh Seharusnya itu ya. Nah, seharusnya tapi nggak tahu. Yang namanya kita ini kan maaf ya kayak negeri dongeng tadi aku ki urip ning negeri dongeng kok ya. Asingku dulu iki wis di depan mata tiba-tiba kok bisa batal seketika. Dengan semudahnya itu. Nah, itu kan anu ning didongeng Mas. Kalau dalam dulu kita kecil kan didongengke karo wong tua iki sing kudune iso dadi ra iso. Tapi iki kok aku urip kaya ning negeri dongeng. Ibaratnya maaf, saya enggak menyinggung. Kayak yang negeri ini masih ngomong Iya, Bu. negeri mimpi. Mimpi. Oh jelas-jelas sudah diumumkan loh. Di depan mata. Di depan mata Semua saya. sudah setuju. 6 Kita kepala ini- daerah ya. Sampean saya dan Mas ekonom juga ini kita kan yang masyarakat biasa toh. Betul. Maaf loh ini. Betul. Bapak-bapak yang notabene itu pemimpin daerah. Wong awake dhewe ngomong, saiki logika aja Mas. Awake dhewe wong awam sing wis ngerti iki lho peserta iki kok ora awal-awal kalau memang itu ada hubungan dengan konstitusi. Iya. Kalau memang pemerintah itu ada hubungan dengan konstitusi, harusnya dari awal Mas sepakat, stop. Jangan, ya. PSSI sebentar dikasih warning no. Betul. Jangan dibiarkan ini bola ngalir, wis prepare, ya Mas. Besar gol. Nah, baru itu ini satu. baru sebetulnya ini kalau gol sudah Mas. Tinggal istilah ini merayakan loh. Nek golnya sudah. Gol itu apa toh? Gol itu kan hasil ya Mas. Hasil itu kan sudah disepakati. Indonesia dari tuan rumah. Tanggal kemarin itu 30, yang harusnya 31 ya Mas. Drawing 31 hari itu Mas. Nah, 31 harusnya drawing. Kok tiba-tiba maaf tidak boleh karena ada ini Polisi opo wis gol ternyata offset. Contoh kok. Wis aku iki bingung iki aku yang VAR. Wis dongeng iki aku. Maaf ini ya. Tur ya. Ini bapak-bapak pemimpin tidak tahu ini.